Impian tanpa aksi hanya menjadi sebuah angan, tak pernah akan mencapai kepuasan. Jadi, jangan pernah takut mencoba untuk bermimpi, karena mimpilah jalan utama untuk satu pencapaian. Saya Ermiwati, lebih dikenal dengan Emi Arlin. Tanah kelahiran saya di Batu Sangkar, Sumatera Barat, tepatnya pada 21 Maret 1976 lalu. Saya dibesarkan dari keluarga bahagia yang sederhana, anak ketiga dari 6 bersaudara. Hampir sebagian besar masa kecil saya habiskan membantu orang tua berjualan rempah dan sembako di pasar tradisional. Pengalaman adalah sebaik-baiknya ilmu dalam kehidupan. Ya, kehidupan yang saya jalani sekarang sebagai perancang busana tidak terlepas dari pengalaman dan ilmu kehidupan dari yang saya lalui sebelumnya. Bagi saya, tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih berupaya. Keseharian saya menjalani karir saat ini ditemani 20 orang anak jahit yang saya bagi pada 3 bagian: menjahit, memasang payet, dan finishing. Seperti biasa, rutinitas saya awali melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada anak-anak jahit di butik sederhana ini. Ketelitian dan disiplin menjadi hal utama bagi saya dalam menghasilkan karya-karya busana. Begitupun yang saya tanamkan kepada mereka. Kerapian jahitan, pola, cutting menjadi fokus utama yang selalu saya perhatikan setiap harinya. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat dalam kehidupan. Di tengah kondisi pandemi yang bermula pada Maret 2020 lalu, masyarakat dan aparat pemerintah dalam kondisi sulit memenuhi kebutuhan antisipasi wabah COVID-19. Beberapa instansi dan dinas kesehatan kota maupun provinsi memberi saya amanah saat itu untuk mulai memproduksi APD bagi tim medis menangani COVID-19. Tanpa pikir panjang dan mempertimbangkan banyak hal, saya menerima tawaran baju hazmat tersebut, mengingat begitu besar manfaat bagi tim medis menangani COVID-19. Kini, ada 2 jenis gaun hazmat yang saya produksi. Kualitas biasa untuk 1 kali pakai dan gaun hazmat yang bisa dicuci untuk digunakan lagi. Hingga November 2020 lalu, sudah 16.200 buah APD berhasil kami produksi di rumah jahit dan butik Emi Arlin di Asratek Padang, Sumatera Barat ini. Di antaranya, 15.000 hazmat biasa dan 1.200 gaun hazmat untuk Provinsi Sumatera Barat. Ternyata kepercayaan itu tidak datang dari tanah kelahiran Sumatera Barat saja. Beberapa waktu setelah memulai pembuatan APD, saya juga dipercaya berbuat hal yang sama oleh beberapa provinsi tetangga. Gaun hazmat, instansi dan dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pun kami kerjakan. Saya sangat menyadari permintaan yang begitu besar dalam waktu singkat akan APD tentunya tidak terlepas dari bantuan dan kerja keras anak-anak jahit kami di rumah jahit dan butik Emi Arlin sebanyak 75 orang. Kerja keras para ibu-ibu itu sangat membantu ekonomi keluarganya, karena di masa pandemi ada banyak para suami dan para ayah yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya untuk keluarga. Selain APD, saya juga memproduksi masker yang sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk digunakan di tengah pandemi COVID-19. Bagi saya, menjaga kualitas hasil produksi adalah harga mati yang menjadi prinsip saya dalam menjalani karir sebagai perancang dan pembuat busana. Tapi akhirnya dia tahu, oh kalau sama si Emi mah kalau dia bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi itu yang saya tanam di pelanggan-pelanggan. Akhirnya pelanggan
Alhamdulillah sampai hari ini komplain tentang jahitan, insya Allah mudah-mudahan saya jaga itu. Sebuah keberhasilan pastilah melewati suatu proses yang begitu panjang. Ya, mendapatkan permata di dasar lautan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebelum menggeluti dunia fashion, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga dengan rutinitas yang biasa pada umumnya. Membersihkan rumah, menata pakaian, dan lainnya. Mengisi waktu luang, saya memanfaatkan untuk membaca. Bagi saya, membaca adalah ruang yang tidak pernah kosong, selalu memberikan isi dari setiap waktu senggang yang saya jalani. Terutama majalah fashion. Sejak di bangku perkuliahan, saya mulai tertarik terhadap dunia fashion dan suka mengisi waktu dengan majalah-majalah ini. Sering merasa kurang puas dengan jahitan dan ukuran gamis favorit yang saya beli. Menjadi titik awal saya memberanikan diri untuk memperbaiki jahitan gamis tersebut agar nyaman saat dikenakan. Puas dengan hasil reparasi gamis yang saya lakukan, saya pun berkeinginan untuk bisa menghasilkan baju gamis sendiri. Pada awalnya, saya terus mencoba sambil berlatih otodidak dengan sesekali memperhatikan teknik-teknik orang dalam menjahit. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kursus jahit kepada Cece Serli, salah satu penjahit handal dan terkenal di Kota Padang, Sumatera Barat. Akhirnya kita cari belajar, dan belajarlah sama Cece Serli di Cokro Aminoto dulu. Saya tanya, maksudnya, C, berapa belajarnya C? 2.750.000. Kaget, gaji suami cuma 900 kan. Sampai di motor sih, kalau 1 juta pasti abang masukin, ya udah belajarlah. Akhir 2 hari setelah itu ditelepon sama Cece, nih besok kita belajar. Kaget, dulu bilang ya udah pergilah dulu, nanti uang kita cari. Akhirnya pergi, nggak tahu kenapa, karena keinginan kuat, pinjam uang untuk belajar. Pepatah mengatakan, hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kursus yang saya tekuni selama 1 tahun dengan serius, ditambah dengan latihan otodidak selama 4 tahun, memberanikan saya untuk memulai usaha merancang dan membuat busana. Awalnya, saya mendapat tawaran dari teman dan orang terdekat. Kualitas terbaik yang saya berikan di setiap karya yang saya hasilkan, membuat usaha saya banyak diketahui orang lain. Semangat yang tinggi dan rasa yang tidak pernah puas untuk berkarya selalu saya terapkan dan mengantarkan saya berada di tahap seperti ini. Dari sejumlah desain baju yang pernah saya buat, tenun yang dikombinasikan dengan sulam benang emas adalah ciri khas karya saya, Emi Arlin. Karya-karya etnik ini sudah pernah sampai ke mancanegara. Saya sangat bahagia saat bagian dari kebudayaan ranah Minang ini mendunia. Baju-baju yang telah selesai saya produksi selalu saya perhatikan kembali demi hasil yang maksimal. Di samping sebagai evaluasi, hal ini juga memberikan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan kreativitas menghasilkan karya desain baju yang lebih baik ke depannya. Tidak hanya baju-baju untuk kegiatan fashion show, saya juga memproduksi pakaian sehari-hari atau lebih dikenal daily fashion. Untuk baju daily, saya mengutamakan nilai ramah dan adem saat dikenakan, namun tetap dengan kualitas terbaik yang menjadi prinsip saya setiap karya. Saya juga memproduksi masker-masker cantik yang dihias dengan paillette.
Ini membuat masker terlihat elegan dan tidak mengurangi fungsi utama dari masker tersebut. Tentunya masker ini selain membuat penggunanya aman dari ancaman virus juga dapat menambah kepercayaan diri dalam menunjang penampilan sehari-hari. Tenun pandai sike dan silungkang menjadi konsep dasar saya dalam merancang dan membuat busana. Mengkombinasikannya dengan sulam benang emas semakin memberikan kesan mewah di setiap karya busana yang saya hasilkan. Kebanggaan saya akan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang satu ini membuat saya percaya diri untuk memasarkan karya saya di kancah nasional maupun internasional. Sudah menjadi satu keharusan dalam hidup saya memperlakukan orang lain seperti saya memperlakukan diri sendiri. Prinsip inilah yang membuat saya menganggap anak-anak jahit yang membantu saya menjadi salah satu bagian dari hidup saya. Mereka saya anggap layaknya keluarga sendiri. Ini saya lakukan agar mereka merasa tidak ada beban dalam membantu saya memproduksi karya-karya busana. Mereka pun saya bebaskan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Dapur, alat masak, bahan makanan, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Rata-rata segala aktivitas keseharian mereka lakukan bersama-sama di tempat produksi butik saya. Tidak hanya ikatan rekan kerja, namun rasa persaudaraan secara tidak sadar terjalin antar mereka. Mereka berasal dari daerah dengan latar belakang dan usia yang berbeda. Semuanya mencair dengan rasa persaudaraan yang telah terjalin. Tentunya hal ini memberikan dampak positif bagi kinerja mereka yang berimbas pada karya-karya yang mereka kerjakan. Salah seorang di antara mereka adalah penyandang disabilitas tunarungu, namanya Mailindo. Dia cukup lama membantu saya menyelesaikan karya-karya terbaik. Dari Mailindo saya juga banyak belajar kehidupan dan meyakini pepatah klasik. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Ya, di balik keterbatasan Mailindo dalam berkomunikasi, patut saya akui kerja Mailindo yang teliti membuahkan karya busana yang rapi. Lingkungan adalah faktor terbesar yang membentuk seseorang. Berada di sekeliling orang-orang baik akan membawa pengaruh baik bagi kehidupan. Perjuangan saya hingga berada di tahap ini tentunya tidak terlepas dari dorongan semangat sahabat-sahabat saya. Salah satunya Metia Metriva atau lebih akrab saya panggil Unimet. Beliau wanita yang aktif di berbagai organisasi sosial di Jakarta maupun di Sumatera Barat. Saya mengenal Unimet tepatnya 5 tahun yang lalu dalam sebuah arisan sosial wanita-wanita Minang yang ada di Jakarta dan Sumatera Barat. Kepercayaan Unimet dalam menggunakan busana yang saya produksi pada event-event yang ia adakan semakin membuat saya bersemangat. Unimet juga rajin menghadiri fashion show busana-busana karya butik saya yang diadakan di Jakarta. Dukungan ini menjadi semangat tersendiri bagi saya agar tidak berhenti menghasilkan karya-karya busana terbaik untuk berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Beliau adalah seorang perancang nasional ya, yang karyanya luar biasa dan ciri khasnya adalah tenunan. Dan sejak itu saya juga suka ikut acaranya Emi, baik itu di acara fashion show yang tingkatnya Sumatera Barat maupun nasional gitu. Dan kami mengadakan acara itu setahun bisa 2 kali untuk acara besar, dan kami semuanya memakai koleksi dari Emi Atlin. Bagi saya, mengajar itu adalah kesempatan berharga yang tidak boleh dilewatkan. Karena tidak semua orang hebat mendapat kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada orang banyak. Bertemu orang baru dengan suasana dan tantangan yang pastinya berbeda.
Sejak 2 minggu lalu hingga minggu depan atau selama 20 hari, saya mengajar di sini. Ditemani Gina, Dewi, dan Dia, anak jahit yang sudah lebih senior dan bisa membantuku di sini berbagi ilmu. Kali ini saya dipercaya menjadi narasumber di Balai Diklat Industri Kota Padang. Ini pertama kalinya saya memberikan pelatihan di Kementerian Perindustrian Kota Padang. Setelah sebelumnya saya aktif memberikan pelatihan di Diklat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia. BDI Kota Padang adalah suatu wadah yang memberikan pelatihan dalam bidang fashion dan bordir. Pada kesempatan ini saya diberi amanah mengajarkan teknik dasar menjahit kepada pemula untuk bisa mengolah kain menjadi pakaian jadi. Standar yang saya gunakan dalam materi ini sama dengan pakaian yang saya produksi di butik. Mulai dari teknik, pola, mengukur, dan kerapian jahitan pada pakaian. Jumlah siswa yang saya ajar pada kesempatan kali ini sebanyak 70 orang. Di antaranya 55 orang berasal dari Provinsi Jambi dan 15 orang berasal dari Kota Padang. Perbedaan teknik yang saya ajarkan kepada mereka adalah dalam hal pengukuran. Pada umumnya, satuan yang digunakan para desainer atau penjahit pakaian adalah sentimeter, sedangkan saya menggunakan satuan inci. Awalnya memang terasa sulit bagi mereka mengingat ini menjadi hal baru. Namun dengan ketekunan dan disiplin, mereka akhirnya mulai terbiasa dengan satuan inci. Saya melihat banyak di antara mereka yang berpotensi bisa menjadi penjahit busana handal. Hasil kerja mereka pada umumnya memuaskan dan di luar dugaan. Jahitannya cukup rapi dalam kalangan pemula. Menurut saya, ini merupakan modal dasar bagi mereka untuk bisa menghasilkan pakaian yang layak dipasarkan. Bagi saya, ilmu akan berbuah dan berkembang ketika kita mampu berbagi terhadap sesama. Alasan dan prinsip inilah yang membuat saya tidak pernah enggan untuk berbagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkannya. Tidak pernah terbesit dari hati saya akan takut tersaingi oleh mereka yang telah saya ajarkan. Karena saya meyakini rezeki setiap orang telah diatur dengan kadar yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Jadi semuanya kita ajarkan itu, dan kita ingin menumbuhkan mereka itu rasanya belajar itu gampang, menjahit itu gampang. Jadi makanya tertarik mengajar, ingin menciptakan para UMKM sebenarnya tujuannya dari hasil pelatihan-pelatihan ini. Saya tidak menginginkan mereka untuk tenaga kerja, tapi menginginkan mereka adalah jadi pengusaha dan bisa buka sendiri gitu loh. Salah seorang yang berbakat di antara mereka menurut saya adalah Nur Laila. Sebelumnya, Nur Laila adalah orang awam yang tabu terhadap mesin jahit. Ia juga tidak berasal dari sekolah kejuruan busana. Setelah mengikuti pelatihan yang saya mentori, hasil karya jahitannya luar biasa. Jahitannya rapi layaknya orang yang sudah familiar menggunakan mesin jahit. Potongan serta polanya juga pas sebagai ukuran pemula. Pokoknya sangat keren deh. Menurut saya selama ini saya nggak pernah ketemu guru yang benar-benar detail ngajarin muridnya. Memang benar-benar maksudnya itu harus suruh bertanya terus. Dia tuh Bu Emi selalu mendatangkan kami, selalu menemukan kami. Misalnya seandainya kami memang nggak bisa, dia selalu keliling, selalu menanyakan kami gimana caranya menjahit yang benar. Kekaguman tidak hanya datang dari generasi muda yang siap terjun ke dunia fashion dan seni. Jauh sebelumnya, mereka yang pernah belajar punya penilaian sendiri terhadap saya yang tidak pernah membeda-bedakan usia untuk bisa belajar menjahit dan desain baju. Kalau kita nggak ngerti, kita sabar, ngajar sampai kita paham kayaknya kayak disuapin gitu. Tapi kalau lagi belajar nggak boleh main-main kan. Nah, alhamdulillah karena ikut, akhirnya ketika ini ada pelatihan yang lain, saya diajak nih, karena dianggap mungkin lebih membantu-bantu lah kan. Tapi saya bersyukurnya ketika sering-sering diajak, saya lebih tambah paham gitu. Di BDI ini juga terdapat karya-karya busana dan tenun yang luar biasa dari hasil tangan peserta pelatihan sebelumnya.
Karya yang begitu banyak seakan membuat Balai Diklat Industri BDI Padang di bawah Kementerian Perindustrian ini kekurangan space dalam menampilkan seluruh karya terbaik peserta BDI dalam bidang bordir dan fashion. Sebetulnya ada 7 balai diklat di Nusantara ini, tapi BDI Padang khusus untuk tenun, bordir, dan fashion. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui para instruktur, BDI Padang menghasilkan alumni yang siap bekerja dan mengabdi di lapangan. Penyelenggara diklat di BDI Padang ini memang tidak salah dalam memilih Emi Arlin sebagai salah satu pengajar tenun di sini, melihat dedikasi dan komitmennya terhadap budaya Minangkabau. Itu ada sulaman khas Padang, yaitu sulaman kepala peniti tapi tusuk ikan. Itu ciri khasnya sendiri. Ibu lihat itu belum ada pengrajin yang mempromosikan sulaman tersebut. Emi Arlin lah yang mempromosikannya. Kemudian juga Ibu lihat juga dedikasinya dalam hal membantu masyarakat untuk mempunyai keterampilan dalam hal menjahit. Dia begitu low profile dalam hal memberikan keterampilannya. Kegiatan produksi serta butik dengan satu posisi yang sama dengan tempat tinggal membuat saya bisa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Kerjaan saya sebagai seorang desainer tidak mengurangi waktu dan mengganggu aktivitas saya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak saya. Dukungan dan peran keluarga menjadi kebutuhan tersendiri bagi saya, terutama peran dan dorongan dari suami saya, Arlin Teguh. Karirnya sebagai motivator handal menjadikannya sebagai lakon utama yang memotivasi saya sejak kami menikah. Tentunya, selain dukungan finansial, dukungan moral dalam bentuk motivasi dan bimbingan selalu berhasil memenangkan rasa menyerah dalam setiap masalah yang saya hadapi. Begitupun dengan keputusan saya memilih karir sebagai seorang perancang dan pembuat busana. Meski sebetulnya saya berlatar belakang sarjana di Universitas Negeri Padang. Saya katakan, kalau kita hanya berbisnis untuk mencari sesuatu untuk kita, maka sebetulnya nilai bisnis kita itu tidak signifikan. Maka sesuatu yang signifikan itu ketika kita memiliki bisnis, tapi bisnis kita itu bisa berkontribusi untuk orang lain, untuk daerah kita, tidak semata-mata kita bicara tentang karyawan ya. Maka dari itu kita mulai melirik nih, apa sih potensi yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Dan salah satu potensi di Sumatera Barat yang memenuhi passionnya Emi adalah songket atau tenun. Maka mulai kita mencari orang, siapa sih, kita mulai bina orang-orang. Dan ternyata menarik gitu, kita dihargai oleh karya. Maka dari itu kita tekankan, hasilkan karya-karya terbaik, hasilkan upaya-upaya terbaik untuk berkontribusi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Maka pada saat itu kita akan menciptakan percepatan. Ada banyak orang dan organisasi yang ikut berperan dalam perjalanan dikenalnya baju-baju karya saya hingga nasional dan mancanegara. Salah satunya Dekranasda Kota Padang. Bagi saya memang ketika usaha kemauan, apa saja yang kita usahakan ketika ada kemauan, kegigihan dalam menuntut ilmu, ya tidak mencukupkan ilmu yang ada yang dari yang sedikit, tapi memang berupaya untuk menuntut ilmu yang lebih besar, yang mau belajar yang lebih banyak ya, sehingga alhamdulillah ya kita merasakan aset ya Kota Padang, aset Provinsi Sumatera Barat ya, seorang desainer yang alhamdulillah bukan hanya provinsi ya, tapi sudah nasional, bahkan mungkin sudah internasional ya. Beberapa waktu yang lalu saya baru saja melakukan launching pakaian hasil karya terbaik saya di Ion Mall Kota Sentul, Bogor. Sebuah show yang menghadirkan karya-karya terbaik dari perancang busana terbaik seluruh Indonesia. Saya menjadi salah satu dari mereka yang mendapat kesempatan untuk menampilkan karya busana terbaik yang saya miliki.
Saat ini, saya sedang fokus dalam pembangunan butik yang akan menjadi pusat karya-karya busana yang saya miliki. Berbeda dengan pengusaha pada umumnya yang menjadikan ibu kota sebagai pusat usaha yang dilakukan. Namun ke depannya pastinya saya akan mendirikan cabang-cabang butik di daerah luar Sumatera Barat. Keinginan terbesar saya adalah ingin menembus pasar fashion yang ada di negara Turki. Tidak saya pungkiri, selera saya dalam menghasilkan karya-karya busana umumnya berorientasi pada fashion negara kota Istanbul tersebut. Perpaduan selera busana Turki dengan kearifan lokal Minangkabau dalam sulaman dan tenunnya memberi harapan kepada saya untuk bisa mengangkat kearifan lokal Minangkabau di negara Turki. Hal ini tak lain sebagai wujud kebanggaan dan sumbangsi terbaik saya terhadap daerah di mana saya lahir dan dibesarkan.